Bagaimana jika menari yang selama ini kita anggap sebagai bentuk ekspresi paling bebas manusia, justru berubah menjadi sesuatu yang menyiksa? Ini yang terjadi pada tahun 1518 di kota Strasbourg. Ratusan orang mengalami hal tersebut. Mereka menari tanpa iringan musik satupun. Bukan karena adanya perayaan, mereka yang terdapat untuk berhenti. Semuanya bermula dari seorang perempuan bernama Frau Trovea yang secara tiba-tiba menari di sebuah jalan di kota Strasbourg. Menurut salah seorang saksi mata, wanita itu mulai menari di jalan berbatu sempit di luar rumahnya tanpa iringan musik. Beberapa orang yang melihat itu justru menirunya, dan hanya dalam 1 minggu, yang sebelumnya hanya 1 orang, kini bertambah hingga 30 orang. Angka ini terus berlanjut, hingga dalam 1 bulan, 400 orang dilaporkan terus menari tanpa henti, dengan penuh semangat. Hingga akhirnya, mereka mulai kelelahan dan pingsan. Bahkan sebagian meninggal karena stroke dan sakit jantung. Ada klaim bahwa pemerintah kala itu justru mengakomodasi tragedi aneh ini. Mereka membuat panggung, menyewa para musisi, juga menyewa orang-orang untuk menjaga mereka agar tetap berdiri tegak. Sekarang yang menjadi pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, melainkan kenapa ratusan orang bisa mengalami hal yang sama tanpa sebab yang jelas. Terdapat 2 teori yang menjelaskan kenapa tragedi wabah menari ini bisa terjadi. Yang pertama yaitu ergot poisoning, atau keracunan yang disebabkan oleh jamur ergot yang bisa ditemukan pada batang gandum basah. Jamur ini dapat menyebabkan halusinasi serta kejang. Namun, seorang sejarawan bernama John Waller membantah hipotesis ini. Seseorang yang diracuni oleh jamur ergot tak akan bisa menari selama beberapa hari berturut-turut. Waller meyakini bahwa wabah menari adalah suatu bentuk gangguan psikogenik. Ia berpendapat bahwa semua ini berawal dari keadaan yang dialami orang-orang saat itu. Serangkaian panen buruk, ketidakstabilan politik, wabah cacar juga sifilis, menjadikan kaum miskin Strasbourg mengalami gangguan psikis dan menularkannya ke orang lain. Waller menggambarkan wabah menari sebagai contoh penularan psikis yang juga pernah melanda Tanzania pada tahun 1963. Ketika beberapa gadis di sekolah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Teman-teman mereka pun ikut tertawa, hingga 2/3 murid mengalami hal yang serupa. Seluruh sekolah hingga harus ditutup karena tragedi itu. Hingga kini, sebenarnya tak ada jawaban pasti yang bisa menjelaskan tensi Plague of Strasbourg tahun 1518 ini. Namun, jika semua teori dibandingkan, kombinasi antara tekanan hidup ekstrim, ketakutan kolektif, dan histeria massal, peristiwa ini bukan sekedar sejarah aneh dari masa lalu, tapi pengingat bahwa dalam kondisi tertentu, pikiran manusia bisa mendorong tubuh melampaui batas rasionalnya sendiri.